Dua hasil kekalahan berturut-turut amat menyakitkan bagi Arsenal. Setelah semua yang telah kita lihat, itu tidak sepenuhnya mendukung gagasan bahwa Arsenal asuhan Mikel Arteta memiliki kekuatan dan kepribadian yang dibutuhkan untuk menjadi juara Liga Premier. Di lain pihak, seluruh ruang ganti City kini mengingatkan diri mereka sendiri dengan mengatakan, kita pernah berada di posisi ini sebelumnya. Kita pernah tertinggal dari Arsenal dan kita berhasil mendahului mereka. Kita pernah melihat persaingan ini sebelumnya pada musim 2022-2023. Mereka menyia-nyiakan keunggulan 8 poin setelah 29 pertandingan 2 kali dalam beberapa musim terakhir. Mereka membiarkan Manchester City mengejar mereka dan sekarang itu rasa-rasanya mulai familiar lagi. Saat ini, perolehan poin Arsenal dan Manchester City di puncak klasemen Liga sama-sama 70 poin. Jelas itu bukan situasi yang nyaman bagi The Gunners, tetapi inilah kekhawatiran sebenarnya. Arsenal hanya meraih 6 poin dari kemungkinan 12 poin dalam 4 pertandingan Liga Premier terakhir mereka. Kekalahan melawan Bournemouth di Emirates, serta kekalahan dari Manchester City pekan lalu. Ya, mereka memang berhasil mengalahkan Brighton serta Everton, tapi kemudian kekalahan menyakitkan melawan Bournemouth di kandang dan Manchester City di Etihad. Itu bukan tim performa juara, melainkan keraguan, dan itu keretakan yang terlihat di waktu yang paling buruk. Apa yang telah mereka lakukan dalam hasil-hasil itu justru membangunkan monster tertidur. Sebaliknya, Manchester City asuhan Guardiola kembali dalam performa bagus dengan 3 kemenangan Liga berturut-turut serta membangun ritme yang tepat pada saat yang tepat. Keraguan kini mulai merayap masuk dan tampaknya Arsenal menjadi versi yang paling ditakutkan Mikel Arteta. Yap, ini sebuah tim yang hampir menang tetapi tidak bisa benar-benar mengangkat trofi. Situasi di Arsenal mulai terlihat sangat mengkhawatirkan. Maksud saya, jika City memenangkan semua pertandingan sisa musim ini, mereka akan finish di puncak klasemen. Tapi inilah perbedaannya. Arsenal telah membuat diri mereka tidak memiliki ruang untuk kesalahan sama sekali. Tidak ada satu kesalahan dan semuanya berakhir. Dan sejarah tidak sepenuhnya berpihak pada mereka. Selama 4 musim terakhir, setiap kali kita melihat Liga menyisakan 10 laga, Manchester City selalu finish lebih kuat daripada Arsenal. Tidak masalah apakah City sedang mengejar atau memingkin. Tim asuhan Guardiola secara konsisten menemukan performa yang lebih baik di babak akhir. Sementara itu untuk Arsenal tidak. Sejak musim 2021-2022, dari titik ini di musim ini dan seterusnya, City selalu mengumpulkan lebih banyak poin daripada The Gunners. Itu bukan kebetulan, dan masih banyak pertandingan yang harus dimainkan. Ini bukan perhitungan matematis, tetapi tren dan pola itu penting. Dan saat ini, polanya menunjukkan Arsenal melambat ketika momen paling penting. Jika mereka tidak mematahkan siklus itu tahun ini, penantian akan berlanjut, dan itu berarti 23 tahun tanpa gelar Liga Premier. Dan itu bukan tekanan, melainkan sejarah yang membebani pundak mereka. Arsenal telah melalui transisi yang sangat positif dan itu tidak diragukan lagi. Tetapi ketika Anda melihat lebih dekat pada garis waktu, Anda mulai melihat pola yang agar tidak nyaman. Untuk memperkuat dugaan ini, mari kita kembali ke musim 2021-2022. Arsenal adalah tim termuda di Liga Premier dengan usia rata-rata hanya 24 tahun. Mereka sebenarnya tidak sedang dalam perebutan gelar, melainkan berjuang untuk kualifikasi Eropa. Sementara itu, meskipun mendapat tekanan berat dari Liverpool, Manchester City menghabiskan seluruh paruh kedua musim di puncak klasemen dan memenangkan Liga hanya dengan selisih 1 poin. Dalam 12 pertandingan terakhir musim itu, tim Guardiola mengumpulkan 30 poin, sedangkan Arsenal 18 poin. Rentetan hasil buruk itu mendorong Arsenal turun ke posisi kelima dan masuk ke Liga Eropa. Pengembangan yang bagus, tapi itu masih jauh dari performa tim juara. Sekarang mari kita lihat musim 2023-2024. 3 tahun lalu tepat pada tahap musim ini, Arsenal berada di puncak klasemen setelah 27 pertandingan, unggul 5 poin dari City dengan jumlah pertandingan yang sama. Kedengarannya familiar, lantaran mereka tetap di puncak hingga pertandingan ke-33 Liga. Kemudian terjadilah kekalahan telak 4-1 di Etihad. City menggusurkan mereka dari puncak dan tidak menoleh ke belakang. Tim asuhan Guardiola menyelesaikan musim dengan 31 poin dari 12 pertandingan terakhir mereka. Dan sebaliknya, The Gunners hanya mampu mengumpulkan 21 poin. Itulah awal dari musim treble bersejarah City, Liga Premier, Piala FA dan Liga Champions, dan Arsenal hanya menyaksikan itu. Kemudian datanglah musim 2023-2024, salah satu perebutan gelar terketat dalam beberapa tahun terakhir. Arsenal, City, dan Liverpool hanya terpaut 1 atau 2 poin selama berbulan-bulan. The Gunners bahkan memimpin klasemen beberapa kali di bulan Mei. Rasa-rasanya itu seperti tahunnya mereka. Keyakinan yang tepat, momentum yang tepat, tetapi sekali lagi, itu tidak cukup. City unggul tipis.
Anak asuh Guardiola hanya meraih 1 poin lebih banyak daripada Arsenal dalam 12 pertandingan terakhir. Tetapi itu sudah cukup. Kemenangan atas West Ham di hari terakhir memastikan gelar Liga Premier keempat berturut-turut. Kemudian musim 2024-2025 dengan Manchester City yang goyah di awal musim, persaingan menjadi langsung antara Liverpool dan Arsenal. Tim Arteta berada di posisi kedua sejak Desember, namun kemerosotan di akhir musim benar-benar terjadi, termasuk kekalahan kandang yang menyakitkan 2-1 dari Bournemouth, yang memungkinkan The Reds unggul dan memenangkan liga dengan selisih 10 poin. Dan inilah yang mengejutkan. Bahkan setelah turun ke peringkat 7 tepat sebelum Natal, Manchester City masih menyelesaikan musim lebih kuat daripada Arsenal. City mengumpulkan 27 poin dalam 12 pertandingan terakhir mereka, sedangkan tim asuhan Mikel Arteta mengumpulkan 21 poin. City finish di posisi ketiga, hanya 3 poin di belakang The Gunners. Jadi Arsenal telah berkembang, telah dewasa dan mereka telah menjadi pesaing sejati. Tetapi ketika musim mencapai tahap akhir, ketika itu menjadi tentang keberanian, mentalitas, dan insting membunuh, sejarah mengatakan mereka memudar. Dan itulah yang selalu ditakutkan oleh Mikel Arteta. Dia telah memberikan 3 kali finish di posisi kedua berturut-turut, dan ia menatap kemungkinan nyata untuk menyia-nyiakan kesempatan emas lainnya untuk akhirnya mengangkat trofi Liga Premier. Dan seperti yang kita lihat sebelumnya, pola paruh kedua musim itu terus muncul berulang kali. Ini seperti kebiasaan buruk yang tidak bisa dihilangkan Arsenal. Meriam London kini hanya memenangkan 2 dari 4 pertandingan Liga Premier terakhir mereka. Dan dalam rentetan itu, mereka telah menyia-nyiakan keunggulan melawan Manchester United, Brentford, dan Wolves. Itu bukan hanya tidak beruntung, melainkan mulai mengkhawatirkan setelah di awal musim mereka gagah perkasa. Sebelum kekalahan dari United pada bulan Januari, Arsenal selalu mencetak gol pertama dalam 13 pertandingan Liga dan memenangkan setiap pertandingan ketika mereka unggul. Pada dasarnya, permainan sudah berakhir, tenang, terkendali, dan profesional. Tetapi otoritas itu kini lenyap. Sekarang Anda dapat melihat kegugupan mereka dan dapat merasakan tekanannya. Setiap tahun tanpa gelar juara Liga, itu terasa seperti beban berat. Dan itu terlihat pada para pemain, begitu juga pada Arteta di pinggir lapangan. Ketegangannya berbeda sekarang. Dan inilah statistik yang seharusnya benar-benar membuat kekhawatiran para penggemar Arsenal. Ini adalah pertama kali dalam sejarah Premier League bahwa sebuah tim yang memulai hari di posisi terbawah menghindari kekalahan melawan tim yang memulai hari di posisi teratas setelah tertinggal 2 gol atau lebih. Dewan Direksi Arsenal telah mewarning Arteta bahwa tidak ada alasan lagi musim ini tanpa gelar. Setelah menghabiskan banyak uang, mereka mengharapkan 1 trofi mayor atau gelar Liga Premier. Bagi penggemar Arsenal, ini hanya meningkatkan ketegangan dan keyakinan bahwa Arsenal akan gagal lagi. Dan jujur saja, mereka tidak salah. Sejak Arteta mengambil alih, Arsenal telah berinvestasi sekitar 920 juta pounds. Itu bukan pembangunan ulang, itu adalah transformasi besar-besaran. Dan musim ini, The Gunners benar-benar gila di bursa transfer. Sekitar 250 juta pounds dihabiskan untuk memperbaiki apa yang dibutuhkan Arteta. Kontrol lini tengah dan insting membunuh di depan. Karena secara defensif, Arsenal telah membangun pertahanan yang bisa dibilang terbaik di Eropa selama 3 musim berturut-turut. Setelah dukungan manajemen yang kuat, kedalaman skuad yang bagus, dan stabilitas jangka panjang, seharusnya Arteta menyadari, tanpa gelar prestisius, itu berarti kegagalan besar. Itulah sekilas ulasan tentang Arsenal asuhan Mikel Arteta yang sudah kita simak bersama. Jika kalian ingin berpendapat atau sekedar dukungan, silahkan ketik di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sudah menonton hingga detik ini, dan tunggu ulasan menarik lainnya di video selanjutnya.